Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi la yakunul 'abdu fis sama'i wala fil ard mu'minan hatta yakuna wusulan wala yakunu wusulan hatta yakunu musliman wala yakunu musliman hatta yaslaman nas min yadihi wa lisanihi. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Nabi bersabda, la yakunul 'abdu fis sama' wala fil ardi mu'minan. Ada 10 proses untuk menjadi orang mukmin yang sempurna. Nah, ada 10 proses untuk menjadi orang mukmin yang sempurna. Jadi kita ini ya mukmin biasa masih ya. Sebelum ada pada diri kita 10 hal ini. Kalau sudah ada 10 hal ini, maka kita berubah menjadi mukmin kamilan, mukmin yang sempurna. Apa 10 proses untuk menjadi orang mukmin yang sempurna itu? Beliau melanjutkan hadisnya, wusulan wala yakunu wusulan. Proses yang pertama untuk bisa menjadi orang mukmin yang sempurna adalah wusulan wala yakunu wusulan. Dia senang bersilaturahim. Senang bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan. Nah, makanya di Jawa ini silaturahimnya sangat kental. Majelis taklim saling bertemu. Nanti ada majelis taklim lagi, ketemu lagi, salaman, saling menyapa. Nanti ada kundangan, bacaan, ketemu lagi. Nah, ini diterapkan oleh para wali di Jawa ini. Silaturahim itu digalakkan. Ada orang meninggal, silaturahim. Tidak hanya saat meninggal, bahkan sampai 7 hari masih ada silaturahim. Di masjid ada majelis taklim, silaturahim. Ada pertemuan ini, silaturahim, luar biasa. Jarang ditemui di negara-negara lain yang silaturahim seintensif di Indonesia ini. Wusulan wala yakunu wusulan. Ini yang pertama, senang silaturahim. Proses yang kedua, hatta yakunu musliman wala yakunu musliman hatta yaslaman nasa min yadihi. Proses yang kedua adalah untuk menjadi orang mukmin yang sempurna itu apa? Orang lain selamat min yadihi walisanihi, dari gangguan tangannya dan lisannya. Jadi orang yang di sekitarnya itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Kalau orang itu lisannya masih suka memfitnah, lisannya masih suka ngerasani, jangan harap menjadi orang mukmin sempurna. Wah, memang prosesnya harus orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Jangan harap jadi mukmin sempurna kalau perbuatan itu menyakitkan orang lain.
Jadi perbuatannya menyakitkan orang lain, lisannya juga menyakitkan orang lain. Sulit untuk bisa ke sana. Nah, ini proses yang kedua. Proses yang ketiga, ingin menjadi orang mukmin sempurna itu apa? Wala yakunu musliman hatta yakunu aliman. Proses yang ketiga untuk menjadi orang mukmin sempurna adalah setiap ibadah harus tahu ilmunya. Alim, dia ngerti ilmunya. Jadi contohnya kalau kita masuk ke masjid gini, kalau ingin tahu ilmunya maka mulai menaik kaki kanan. Ini ilmu yang pertama, kaki kanan. Kemudian buka masjid, ya buka pintu masjid, gak langsung masuk, berhenti sebentar sambil doa, Allahumma ghfirli dzunubi waftakhli abwaba rahmatik, masuk. Ilmu yang kedua. Ilmu yang ketiga, dia gak langsung duduk, langsung sholat. Usolli sunnat tahiyatul masjid sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar, dua rakaat. Kalau ada waktu qobliyah, kalau enggak ya langsung ikut jamaah. Kalau selesai sholat tahiyatul masjid qobliyah kok belum jamaah, dia duduk niat lagi, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ilmu yang keempat. Nah, setelah jamaah kemudian duduk lagi, zikir kepada Allah, niat lagi, nawaitu taqarruban ilallah, niat saya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini tarapan ilmu itu, setiap langkah ada ilmunya. Maka beda orang yang berilmu dengan orang bodoh itu di hadapan Allah jauh, bainas sama'i wal ardi. Nah, ini aliman, orang yang tahu ilmu dalam setiap ibadah. Proses yang ketiga. Proses yang keempat, wala yakunu aliman hatta yakunu bil ilmi. Yang sudah tahu ilmu itu adalah harus mengamalkan ilmunya. Jadi yang sudah belajar tahu ilmu diamalkan, bukan hanya diketahui, tapi kata Rasulullah bil ilmi amilan, yaitu diamalkan. Walaupun hanya satu ayat ya diamalkan itu, 2 ayat diamalkan 2 ayat, gak pakai disemayani. Yang kelima, wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Proses yang kelima adalah dia bisa menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu harta yang dimiliki tidak sampai masuk ke dalam hatinya, itu namanya zuhud. Bersungguh-sungguh untuk menjalani hidup ini mendekat kepada Allah, harta yang dititipkan tidak masuk ke dalam hatinya, sehingga hidupnya bebas, tidak terkekang dengan harta. Setiap hari tidak pernah memikirkan harta, karena harta tidak masuk dalam hatinya. Itulah Bapak Ibu 10 proses untuk menjadi orang yang sempurna. Kita bahas separuh dulu, besok kita lanjutkan yang ke-6 sampai ke 10. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.